Oke, kita sekarang masuk sesi Q&A kedua. Jadi siapin pertanyaan kalian guys. Pasti udah pada punya tebakan ya siapa tadi yang belum ikutan Q&A. Langsung aja gue panggil ke atas panggung. Rizky lagi, silakan naik Rizky. Tepuk tangan buat Rizky. Boleh duduk di sini Ki. Selanjutnya ada Angelina Nabila. Angie, tepuk tangan dulu. Angie. Ya, kemudian ada Jerome Pauline. Tepuk tangan buat Jerome. Dan yang terakhir siapa? Siapa yang belum? Coki Pardede. Tepuk tangan dulu dong. Coki siap menerima pertanyaan kalian nih malam ini. Silakan Cok. Mana nih Coki? Oh, ternyata bangku lu di sini Cok jadinya. Silakan. Oke. Ya, langsung aja tadi kita belum, sorry bentar. Oke, gue akan memoderatori. Tapi gini, karena tadi yang di depan udah banyak, sorry banget guys. Jadi kita ambil dari belakang dulu ya. Ya boleh ya dari belakang dulu ya. Oke, boleh angkat tangan siapa yang mau nanya? Wow, banyak sekali. Oke, kita ambil dari kiri belakang dulu. Kiri belakang yang kacamata, kemeja putih kayaknya. Ya silakan, oke. Sebutin nama, pertanyaannya cuma boleh satu aja ya. Silakan. Tes, oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Said Rahman. Bang Coki tadi terlalu aman jujur. Oke, tapi makasih. Pertama sih sebenarnya gue pengen nanya ke Bang Rizky sih. Karena kebetulan gue juga salah satu pernah belajar sama Bang Rizky di Malaka Leadership Program. Dan belajar tentang bagaimana cara bisnis. Tapi satu hal yang belum gue paham gitu ya. Jujur gue juga suka bisnis dan suka jualan. Satu permasalahan gue adalah modal. Kira-kira bagaimana buat kita anak muda yang modalnya pas-pasan tapi pengen dapat expand dan nyari pelanggan dan customer yang banyak. Itu sih. Terima kasih kesempatannya. Rizky boleh langsung jawab. Kasih nomor rekening lo aja. Itu dia. Ke saudara Ferry Rwandi. Jadi modal tuh bukan duit doang lah ya basically. Modal tuh skill lah ya gitu ya. Skill, network, prinsip yang lu punya, apa yang lu pelajarin menurut gue tuh modal lah gitu. Lu bisa ngambil semua perusahaan gue sekarang bikin gue jadi gak punya duit sama sekali lagi tapi gue bisa ngebuat lagi gitu. Gue akan bisa bikin lagi gitu karena gue tahu caranya gitu. Bukan cuma luck doang gitu faktornya. Gue punya skillnya, punya knowledge-nya, punya network-nya, punya orang yang bisa ngebantuin gue, punya kredibilitasnya, banyak lah. Itu modal kan gitu. Jadi sebenarnya kalau modal duit tuh satu faktor dari banyak banget lah gitu. Tapi kalau misalnya lu belum punya modalnya sekarang, maksudnya modal dalam sisi duitnya, cari dulu modal yang lain gitu. Kayak gue bilang bikin bisnis nih kadang kayak lu ngeliat rumah gede gitu di Menteng terus lu bilang gue bisa nih kayaknya punya rumah kayak gini gitu. Tapi lu nggak tahu cara bikin rumah gimana. Gak bisa kan, lu harus masuk dulu, lu harus tahu dulu cara bangunnya gimana. Karena di dalam rumah itu banyak ribet kompleks gitu. Kayak misalnya gue bikin humans gitu, ya humans jualannya parfum. Mungkin kesannya kayak bisnisnya tuh gampang ya udah gue pakai OEM, order dari vendor gue jualan gitu. Tapi kan di dalamnya gak sesimpel itu men. Di dalamnya ada HR yang ada HRD, ada human resource, ada finance, gue harus belajar leadership, gue harus belajar manajemen yang lain, operasional, warehouse segala macam tuh ribet gitu. Jadi kalau misalnya gue juga agak sedikit gak setuju kalau lu fresh graduate gak punya pengalaman, bukan second generation, bokap lu bukan owner dari perusahaan konglomerat, terus habis itu langsung bikin bisnis gitu. Itu juga agak juga gitu. Lu kerja dulu gitu, ngerti dulu rumahnya tuh gimana dibangunnya dari dalam gitu. Nah makanya tapi kerjanya juga jangan kerja yang cuma, makanya jangan perhitungan gini, lu kalau fresh graduate lu baru kerja, jangan perhitungan gitu. Jangan perhitungan maksudnya dalam artian lu di situ tuh pengennya belajar gitu, bukan pengen cuma kayak oh yang penting gue digaji, gue kerjain job desk sesuai job desk gue, tapi gue gak pengen lihat yang lain gitu. Ya itu sama aja lu masuk ke rumahnya, tapi lu cuma ngepel doang. Ya lu gak akan ngerti cara gimana rumah itu bekerja gitu, bisnis itu bekerja. Jadi harus rese di dalamnya. Karena ini pelajaran terbesar lu, modal terbesar lu akan dari sini gitu. Jadi ya tadi yang gue bilang, setelah itu ketika duit tuh gak akan sesulit itu gitu. Ketika gue bilang ke Ferry malam-malam, mungkin gue telepon jam 2 pagi, Fer gue ada bisnis lu modalin gue 2 miliar ya. Gue yakin ditransfer pasti, gak tahu kapan, tapi ya transfer lah gitu.
Cuman karena dia percaya sama gue gitu, dia ngeliat kredibilitasnya gitu. Jadi itu modal lah ya gitu. Jadi ya gitulah ya dari gue paling. Tepuk tangan dulu. Oke, kita langsung pertanyaan kedua aja dulu ya. Dari kanan belakang sekarang. Boleh yang paling ujung kanan kaos hitam kayaknya. Ya Mas boleh. Silakan. Sebutin nama, kemudian pertanyaannya satu aja ya pertanyaannya. Halo, perkenalkan nama gua Ulhak. Pertanyaan gua sebenarnya nggak tahu mau ditujukan kemana, tapi isunya kan Malaka Project mau bikin kampus gitu. Oke, pertanyaanku adalah ketika wacana kampus mau didirikan oleh Malaka, aku pengen lihat POV human development ketika kampus Malaka itu didirikan. Pertama, yang kedua, karena per hari ini melihat kampus-kampus yang terlalu diindustrialisasi besar-besaran, untuk meminimalisir itu kira-kira yang akan dilakukan oleh kampus Malaka nanti apa? Terima kasih. Oke, ini siapa yang mau jawabnya? Masa gua gila kali. Nggak Cok, boleh Cok, tapi... Gak tahu gua apa, jawab apa. Gua kalau di kampus abang-abangan yang gak pernah masuk kelas aja. Ente dong, ente kan cum laude. Gue pengen ngerti sih, maksudnya kampus terlalu diindustrialisasikan nih di mana gitu loh. Kayaknya kampus yang ada sekarang justru kalau kita lihat dari serapan berapa banyak misalnya riset yang kemudian terkonek ke industri itu sendiri, yang kemudian menjadi satu produk yang works, itu kayaknya belum terlalu matang ya gitu. Kayaknya justru malah belum ada malah kayaknya itu, maksudnya sedikit sekali. Justru itu salah satu challenge-nya gitu. Kalau misalnya bahasanya industrialisasi ya. Tapi kalau maksudnya komersialisasi mungkin lain lagi ya. Mungkin maksudnya kayak apakah kampus jadi terlalu nyari uang doang misalnya ya. Mungkin ada isu seperti itu. Ya kalau dari Malaka ngelihatnya justru kalau dari soal industrinya justru Malaka tadi udah cerita juga di depan ya bahwa kami melihat kita semua kan masih punya kebutuhan ya dalam hidupnya sih. Masih punya kebutuhan nggak? Udah nggak ada, udah nggak butuh makan gitu nggak butuh. Butuh kan? Butuh makan ya, butuh rumah. Kayak tadi Rizky bilang ada rumah di Menteng itu ada yang bangun ya kan. Genteng-genteng rumah itu kan nggak muncul dengan sendirinya ya. Nggak tiba-tiba simsalabim cerung muncul ya kan. Nggak kita taruh sesajen ke laut terus muncul genteng itu kan. Jadi ada yang bikin kan, genteng, gedung, ada yang bikin jalanan, ada yang bikin selama kita masih punya kebutuhan, maka harus ada yang bikin kebutuhan itu gitu. Jadi kalau cara Malaka melihat, kalau soal industri dengan pendidikan, relasinya adalah bagaimana pendidikan memang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Dan bahwa bentuk pemenuhan kebutuhannya salah satunya adalah kemudian nanti masuk ke dalam bentuk tadi bisnis ya. Misalnya kayak tadi Rizky bilang bahwa kami mau banget memproduksi banyak entrepreneurs baru dengan kualitas yang bagus. Yes, that's true. That's what we want. Kita pengen alumni-alumni Malaka bisa jadi the next generation of entrepreneurs yang bisa memproduksi produk-produk yang hebat gitu. Yang emang sustainable, yang inovatif, yang bisa kasih added value yang tinggi buat masyarakat dan akhirnya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya, itu pasti. Nah tapi pertanyaannya kan apakah itu berarti kita mencari uang? Ya pasti mencari uang karena apa ya? Karena untuk merunning itu semua pasti butuh uang, ya kan? Kita nggak bisa juga membujuk OB di kampus, bekerja di kampus. Boleh nggak Bang dengan kita bayar? Ideologi kayak nanti Bapak kerja di sini gratis, 2045 masyarakat baru, enggak bisa. Jadi memang ada biaya operasional pasti. yang dan memang. ketika kita mau pengajar-pengajar yang bagus ya pasti. Betul. Gitu kan. Tapi memang gua ngerti sih pertanyaannya. Ketakutannya apakah nanti ini akan apakah nanti harganya akan terjangkau. Nah mungkin justru itu. kan memang itu yang mau diupayakan ya. Makanya kami menggunakan online system tuh supaya pengajar-pengajarnya yang dibutuhin nggak perlu 2 juta orang ya kan. Kalau misalnya kita mau berdampak di level 50 juta, 100 juta orang. Berarti kalau kita bentuknya offline, duduk kayak gini ngajakin kalian kumpul, pengajarnya harus berapa juta ya kan. Susah ya. Nah jadi kami memang mengusahakan untuk
digital nih gitu modelnya. Nah tapi bagaimana digital ini bisa efektif memang di situ challenge-nya. Dan itu yang Malaka dan Zenius selalu omongin juga ya dari kemarin-kemarin kami bekerja di situ gitu. Kami memang berusaha memecahkan masalah itu. Bagaimana supaya akses gede ya kan, harga rendah, kualitas tinggi. Ya itu memang challenge gitu dan itu yang mau kami jawab gitu kan. Nah kalau ditanya apakah nanti akan jadi cuman nyari uang doang, ya jelas enggak dong. Kenapa? Karena yang bikin Malaka tuh udah gak butuh uang gitu loh. Tadi kan Rizky udah bilang, Ferry itu kalau diminta transfer 2M sekarang transfer ya Rizky? Transfer ya Ki? Rizky udah gak butuh uang Rizky. Rizky lu minta sekarang modalin gue 5 miliar modalin pasti ya kan Ki? Kalau ide bagus sih modalin kan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mau nyari uang aja teman-teman, gue selalu bilang dari kemarin, Fer kita jualan donat aja gitu loh. Kenapa? Karena jelas tidak capek secapek bikin kampus gitu loh, jujur ya. Gitu. Pingkan Mambo aja laku loh. Hah? Donatnya Pingkan Mambo laku maksudnya. 2 juta loh teman-teman, lebih Gitu. mahal dari Jeko loh, gokil. Iya kan? Dan pasti Jerome juga mengerjakan kerja-kerja pendidikan. Jerome juga pasti tahu, sebenarnya kalau Jerome mau jualan apa lah yang lain pasti ada banyak cara nyari uang gitu loh. Dan bikin kampus itu, gimana Jerome mau ngomong Jerome? Pernah sih jualan. Ditipu. Nah, tapi barang itu bikinnya lebih gampang kan daripada bikin kerja-kerja pendidikan. Oh iya. Nah, itu bikin kampus itu teman-teman. Kita untuk izinnya aja sampai sekarang udah berapa nih? Kita udah hampir setahun ngerjain itu. Kayak tadi Ferry bilang, begitu sekali demonya progresnya mundur 70%. Nah. Jadi kerja keras banget gitu ya bikin itu. Kenapa? Karena memang kita punya keinginan lain di luar dari bagaimana itu bisa mensustain dirinya sendiri ya dengan adanya financial benefit yang masuk. Tapi kan kita pengen ada dampak yang mau kita bikin di situ. Yang tadi kita mau bikin. Kenapa kita pengen dampak itu? Karena kita punya kebutuhan itu. Karena kita hidup di negara ini. Karena kita hidup di Indonesia ya. Kecuali kita mau kabur aja dulu nih besok. Mungkin gak kita kerjain ya. Tapi kebetulan teman-teman yang ada di Malaka, Rizky, Jerome, Angie, Coki dan yang lain adalah orang-orang yang terlalu cinta sama Indonesia. Terlalu Betul cinta. itu, betul. Betul Cok, betul dong. Betul. Tidak salah. Dimana mereka setiap kali gue tanya, setiap bulan gue tanya update baru gue tanya, lu udah mau cabut keluar negeri belum? Jawabannya belum, tidak bahkan jawabannya, tidak akan pernah katanya coba ya. Jadi ini orang-orang yang sangat cinta sama Indonesia, mereka mau jadinya ngerjain itu tadi yang gue bilang yang padahal repot banget ngerjainnya gitu loh. Ya, bahwa itu ada financial incentive pasti, tapi balik lagi opsi untuk mendapatkan financial incentive itu banyak. Jadi kenapa kita bikin kampus tadi balik lagi? Karena memang kita mau di sini, kita mau Indonesianya yang semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, semakin bagus. Kita nggak mau kabur aja dulu. Itu alasannya. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman bisa ngecek lah track record kami masing-masing, apa yang kami kerjain selama ini. Apa yang kami bikin sampai sekarang selama 2 tahun di Malaka. Harusnya teman-teman bisa ngerti bahwa ketika kami running suatu institusi pendidikan, maka values yang paling utama di situ ya adalah human development-nya. Karena memang kami mau society yang lebih enak ya, yang lebih bisa kita suka ya kan Cok? Yang gak capek ya kalau dengar komennya. Betul. Karena yang gak ngejar-ngejar lu. Betul. Karena sebenarnya saat kita udah mencapai apa yang Kania bilang tadi dalam endgame kita dalam membuat kampus teman-teman, efeknya akan kemana-mana. Kalau kualitas manusianya baik, probabilitasnya dia bisa punya ekonomi yang lebih baik juga lebih besar. Kalau dia punya ekonomi yang lebih baik, bisnisnya Rizky bisa tersupport. Ya tapi benar. Bisnisnya Jerome juga. Ya, bisnisnya Jerome dengan segala macam apapun bentuknya bisa tersupport. Orang bisa mengerti konteks saat kita ngejokes. Bisnis Coki. Ya. Jadi akhirnya Ini bukan 3.000 orang lagi yang nonton nih Coki. Bisa Ya, 10.000 bisa banyak. nih. Iya, Bisa ya. 30.000. dan keresahan Mas tadi mengenai fans Newcastle juga bisa terselesaikan dengan cara yang lebih elegan. Bukan dengan cara yang Cara apa Cok yang gak elegan? sevet-sevetan gitu. Sevet-sevetan. Maksudnya pada akhirnya memang kita semua punya kepentingan di sini.
saya punya kepentingan, terutama Ferry juga punya kepentingan. Tapi kepentingannya dalam tanda kutip ya, bukan agenda kita akan. Agenda global. Enggak, bukan. Bukan New World Order. Bukan. Maksudnya karena dengan masyarakat yang oke, semua apa yang kita lakukan, pekerjaan saya, pekerjaan Angie, pekerjaan Rizky, pekerjaan Jerome, pekerjaan kita semua, itu akan jatuh pada tempatnya, kita juga akan menikmati itu semua gitu. Tepuk tangan dulu. Jadi gak semata-mata duit. Tes. Oke, pertanyaan Rizky mau nambahin? Kalau gue sih rasional aja sih kan. Gue ngerasa kayak kalau kita bikin kampus di sini marginnya tuh lebih gede gitu. Maksudnya bukan margin duit, margin impactnya gitu. Iya. Betul. IQ kita kan berapa? Ya. Menurut studi katanya 70-an. 70-an, rata-rata Gorila katanya. Iya. Dan IQ liquid kan, IQ tuh bisa berubah kan. Kalau makin pintar lu bisa. Iya, maksud gue kayak bikin 77 jadi 120 kan gede gitu margin 50. Kalau kita bikinnya di Singapura udah 120 duluan mau sampai 200 kan nggak bisa gitu. Nambahinnya cuma nambah 5 paling Nambahnya ya, 125. gitu. Jadi kayak menurut gue rasional aja sih. Lebih impactnya lebih gede kalau kita bikin di Indonesia gitu. Karena IQ kita punya potensi banyak ruang. Oh iya. Banyak room for improvementnya masih luas. Oh iya itu bahasa masih yang bagus luas. ya. Itu bahasa yang Ya, kita bisa improve bersama jadinya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir ya, kita ambil tengah. Boleh deh nih yang mas-mas baju, apa tuh MC kuadrat? Oh bukan, apa sih kaosnya tuh gak kelihatan. Silakan. Boleh, berdiri, nama dan pertanyaan. Ini buat teman-teman tadi yang belum kejawab, boleh nanya lewat sosmed aja ya. Sorry banget nih waktunya terbatas. Oh lebih gak dijawab lagi lewat sosmed. Ya nggak tahu antrian message requestnya Coki sih berapa ribu ya. Thank you atas kesempatan. Perkenalkan aku Theo. Sebenarnya aku tuh banyak banget pertanyaan. Tapi mungkin karena ini cuma dikasih satu, dari perjalanan Malaka Project, dari awal sampai 2 tahun ini, kan banyak kan, mungkin yang aku mau wrap up dari semua pertanyaan yang aku mau tanya, gimana kita bisa ngefilter orang-orang yang kalau kita berikan kayak contohnya tuh, kita beri pendidikan yang proper ke mereka, tapi ujung-ujungnya itu mereka malah jadi bumerang ke kita gitu. Soalnya yang aku tahu tuh kayak kalau kita sama berpikir kritis, pasti akan banyak masalah yang akan terjadi di pemikiran kritis itu. Masalahnya bisa gimana? dielaborate ya? Nah, maksudnya ini mungkin kalau based on sejarah, maksudnya orang itu dapat dikontrol kalau mereka tidak kritis. Tapi kalau orang-orang udah mulai kritis, udah mulai apalagi bisa dimasuki, maksudnya kritis di sini kayak DFK itu kan. Nah, gitu. Nah, maksudnya mereka udah kemakan gitu, bisa jadi hal-hal yang dia berpikir kayak, oh gue kritis melakukan hal ini. Tapi kritisnya itu bukan di tempat yang tepat. Itu. Oke, thank you. Berarti Jerome dulu nih, tadi kan belum ngomong ya. Silakan Jerome. Jerome dulu dong. Kan dari tadi kamu Gak belum perlu ngomong. di-highlight kali dia belum udah ngomong. Aku butuh mikir, Angie dulu kasih. Oh Angie dulu. Jerome mau mikir dulu. Angie boleh. Konsepnya saling numbalin, kurang ajar juga. Angie katanya bagus jawabannya. Tadi udah di chat, bagus. Tapi kayaknya aku perlu elaborasi nih, ya kritis di tempat yang tidak tepat tuh kayak gimana sih? Nanya balik. Enggak, ini Mic-nya maksudnya udah diambil. emang ada tempat yang tidak tepat untuk kritis? Emang ada hal yang nggak bisa dikritisi gitu? Loh, belum terjawab tadi. Yang tidak bisa dikritisi itu gimana? Atau Jerome, mau nambahin langsung. Enggak, kayak tadi tuh pertanyaannya apa ya, kapan, apa maksudnya mungkin pada konteks apa kali ya kritis tuh akhirnya menjadi masalah. Karena tadi dia bilang kalau nggak kritis kan orang lebih gampang dikontrol. Padahal mah gini ya, ini orang-orang kritis tapi disuruh kumpul-kumpul nih. Bener lagi, bener. Ini orang 800 loh Cok. Bukan 2. Jadi gimana, oh mau nambahin? Mic-nya, sorry panitia katanya ternyata mau nambahin nih mas yang nanya. Ini nih, ada nih mic-nya nih. Yang lain biar dengar Mungkin juga. lebih gampangnya sih aku kepikiran contoh kayak left wing sama right wing yang di Amerika. Kan sekarang kan shutdown tuh Amerika karena project-project mereka tuh nggak disetujuin, nggak ada jalan tengah tuh. Nah, terus
bakal berpengaruh sama yang lain-lain juga. Mungkin salah satu contohnya kayak gitu aja sih. Iya itu sih Tapi orang banyak bodoh. sih banyak contohnya. Tapi Iya itu sih orang bodoh aja ya. Gimana coba hidup ada kebutuhan dia nggak jalan. Jadi dia akhirnya stuck sekarang. Kesalahan dia sendiri. Ya udah coba Angie mau ngasih jawaban. Atau Jerome dulu mau nambahin Jer. Jerome masih diskusi ternyata sama Rizky. Jer, ini sesi Q&A bukan tempat diskusi nih Jer. Jangan meeting dulu, kamu jawab dulu. Katanya kalau terlalu kritis, mungkin kan kayak salah satunya tuh jadinya keputusan nggak bisa terjadi nih. Karena orang berdebat terus, kan selalu ada kekurangan ya kan. Nggak mungkin dong ada kebijakan yang sempurna, yang ideal. Oke, aku bisa jawab. Gimana? Mantap nih, Jerome Nah ini udah ada sebenarnya jawaban. karena pengalaman sendiri sih kemarin, yang pas 17+8 kemarin lah. Karena di dalam satu grup itu, ada yang mungkin aku, Kak Chan, Bang Ferry yang ada di grup itu, kita setujunya itu udah maju aja, gas. Makanya ada undangan-undangan dari pihak-pihak sana untuk langsung ketemu dan langsung kayak bikin mediasi dan sebagainya itu yang jalurnya itu sebenarnya bukan jalur yang formal gitu. Tapi yang kiri, apa? Maksudnya itu yang grup A gitu ya. Tidak bisa digoreng. Jangan pakai kiri kanan deh. Tidak bisa digoreng. Grup A. Pakai A, B aja. A, B. Kalau udah bahaya gue stop Jer, masih ya? Aman. Iya. Masih aman. Nah, yang grup B. Saya jadi Coki Irwandi di sini sekarang. Yang grup B itu pinginnya apa namanya? Oh kita harus yang formal, harus kayak gini. Kalau enggak nanti pergerakannya bla 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 gitu kan. Ya jadi kebagi dua gitu. Tapi I think kalau misalnya kita diskusinya dalam pihak yang sama-sama ngerti substansi, itu oke gitu. Jadi ujung-ujungnya yaudah lu dengan cara lu, gue dengan cara gue, tapi kita agree to disagree. Gitu, sama, mikirnya Tapi bisa goalnya sama. tuh satu arah gitu loh. Benar. Tapi akan beda kalau misalnya gue ngomongin, apa ya, kita pernah bahas yang itu loh, video logic gitu. Misalnya gue ngomong kayak, gue lebih suka Bruno Mars daripada Taylor Swift, misalnya gitu. Fans Taylor Swift marah, oh gak bisa, udah sebagainya, itu kan gak nyambung gitu. Buat apa kita berdebat itu? Jadi at least logic atau framework thinking itu harus sama. Masalah idealismenya, caranya itu nanti boleh Iya, beda-beda. karena idealisme itu kan maksudnya kadang-kadang ada urusan preferensi ya. Maksudnya misalnya Preferensi. kita mau mengutamakan ini atau mengutamakan itu. Tapi platform berpikir universalnya kan sebenarnya ada dua nih. Logikanya Iya. dan faktanya, fakta empirisnya gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau misalnya kita mau bikin pesawat, Jerome percayanya buminya datar, gue percaya buminya bulat, nah itu repot ya kan. Benar. Repotnya kan apa? Karena kita sebenarnya nggak membaca peta yang sama nih gitu loh. Yes, Jadi makanya itu poinnya adalah kita menyamakan dulu platform berpikir universalnya. Yaitu kita sama-sama berpegang pada logika dan fakta. Nah baru kita bicara tadi perdebatan preferensinya. Yes. Contohnya Masih kayak gini. Oke, aku ingin ngetes ya logikanya yang di sini lah ya. Jika hujan, maka basah, jalanan basah. Yang kejadian, jalanannya basah. Apa kesimpulannya? Nah, yang bilang hujan langsung itu udah salah berpikirnya. Bisa jadi Salah hujan, ya. itu benar. Ya. Bisa jadi hujan dan kesimpulannya nggak bisa diambil. Betul. Bisa aja ada bapak-bapak nyiram air gitu kan. Jadi jika A maka B, kalau B belum tentu A. Tapi jika A, kalau hujan pasti B. Nah itu sesimpel itu gitu. Kalau orang nggak bisa mikir kayak gitu, susah debatnya. Iya, jadi sebenarnya perdebatan yang deadlock Gila, nggak jelas bisa jawab itu. ya gue ya? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan Yes. dulu. Lega. Ditembak terus ya tadi ya? Iya, sebenarnya kadang-kadang perdebatan yang deadlock itu sebenarnya bukan gara-gara kritisnya, tapi bodoh gitu. Jadi kita juga harus bisa bedain ya. kritis. Kayaknya tapi sebenarnya gue paham sih dari mana pertanyaan ini muncul. Karena kayaknya representasi kritis di sosial media kita adalah orang-orang yang sebenarnya nggak kritis, dan nggak pintar. nyebelin aja itu. Kalau boleh tahu kayak siapa tuh? Nah, ini bahaya ini. Wow, oke. Nggak. Lo ngerti kan maksud gue? Ngerti. Sehingga akhirnya ada seolah-olah kritis itu terasosiasi dengan hal-hal yang tidak bisa diatur, tidak bisa menemukan satu kesepakatan, atau mungkin menjadi arogan, atau menjadi segala sesuatu karena memang representasi kritis yang ada di sosial media seolah-olah seperti itu. Ya. Sehingga menimbulkan momok, orang-orang jadi takut loh. Kalau semua orang jadi begini gimana kita bisa mencapai satu konsensus yang sama? Gue paham keresahannya datang dari mana. Padahal sebenarnya kalau orang kritis yang emang kritis
dia disuruh ngumpul juga men. Contohnya? Ya ini teman-teman kita yang ada di sini. Dibilang jam 8 datang, nggak ada dia jam 8 datang. Kenapa tidak jam 8 lewat? Nggak ada begitu. Kita punya framework pemikiran yang sama di mana kita mengerti oke ini end game-nya kita ingin meraih ini seperti ini. Berarti saya punya ide ini, kita ide ini apa segala macam. Gak ada yang nanya ini jam 8 waktu mana nih? Waktu Iya. Greenwich atau Iya. waktu London atau waktu mana nih? Kalau misalnya berkaca sama yang kemarin, berkaca mulu sama yang kemarin. Iya. Soal warna lah, iya kan? Hmm. Soal warna, pink hijau gitu kan. Semua orang udah setuju nih. Terus kayak ada orang-orang yang kayak, kenapa harus pink hijau? Ya gak penting. Gak penting gitu loh maksudnya. Gak penting memang. Enggak, soalnya masalahnya tuh kritisnya tuh selalu sama orang lain, gak pernah sama diri sendiri. Kenapa gak pernah mikir kayaknya gue tolol deh memperdebatkan masalah. Ya itu dia. Itulah fungsinya. Bener. Itulah fungsinya. Sampai kita ada yang DM aku. Kak, bagaimana pendapatnya tentang kemarin pergerakan warnanya pink hijau? Mau warnanya hitam juga ya udah. Bener dong. Kenapa? Nah, ketika kita punya logic, ngapain sih warna gitu? Artinya kita ada di level berpikir yang sama. Iya kan? Tapi Soalnya kalau, kayak aduh. wah pink hijau ini aku Waktu habis. Tepuk tangan dulu. Thank you Rizky, Jero, Ger. Coki dan Angie. Boleh turun dulu dari panggung.